Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis untuk membaca satu atau dua ayat Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja ibadah kita membaca ayat Quran ini bisa memberikan dampak kepada diri kita. Bisa membuat kita lebih tenang, lebih bisa menjaga emosi, lebih berlaku kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada keluarga kita di sini, bisa saling mencintai dan menyayangi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak mendapatkan masalah baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Salawat dan salam kita tak lupa sampaikan juga kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau yang beriman, dan juga pada sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Azam. Kamar mandi. Ya. Kita akan lanjutkan ayat ke berapa sekarang? 42, ya. Ya, silakan dibaca. Satu lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika." Walaqad dan sungguh kami telah, ya. Ini namanya huruf taukid. Ya, huruf taukid untuk mempertegas makna dari sebuah kalimat. Arsalna, kami telah mengutus, ila, kepada umam. Umam adalah kata umat, artinya umat-umat. Jadi utus kepada umat-umat min qablika, dari sebelum engkau. Engkau di sini yang dimaksud adalah
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kalamun mubtada'un musawwaqun li tasliyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay walaqad arsalna ila umamin kainatan min qablika rusulan fakadzabuhu. Ini kalam atau pembicaraan atau bahasa kita paragraf atau kalimat yang baru. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa kelompok atau tipologi atau karakter orang-orang musyrik. Ya. Maka kalam ini atau kalimat ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, disebutkan musawwaqun li tasliyatin Nabi. Ya. Difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan tasliyah. Ya. Tasliyah itu bisa berarti tazkiyah, ya. Pensucian, atau bisa berarti juga apa? Taqwiyah, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, ya, meneguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari apa yang beliau hadapi dari orang-orang musyrikin. Ya. Tantangan-tantangan yang beliau hadapi dari orang-orang musyrikin. Ya. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran dari hal ini bahwa kita sebagai manusia itu harus senantiasa minta keteguhan kepada Allah. Ya. Minta diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apapun. Ya. Kita minta diistiqomahkan, minta diteguhkan. Ya. Karena ujian di hadapan kita itu sangat banyak. Tantangan hidup sangat banyak. Ya. Dan orang-orang yang ada di hadapan kita, wataknya tidak sama dengan kita. Ya. Terkadang kita bermaksud baik, tapi orang menerimanya tidak baik. Ya. Terkadang kita mengucapkan kata-kata yang menurut kita tidak mengandung masalah, ternyata dipahami oleh orang lain dengan cara yang berbeda. Ya, nah itu sering terjadi. Ya. Maka kita minta diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah meneguhkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada doa itu, ya, Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi nabiyyuk. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan permintaan yang dimintakan oleh Nabi-Mu. Jadi Nabi kita kan sering bermohon kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, dan doanya banyak dan beragam. Jadi dalam doa kita itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan juga kepada kita anugerah seperti yang diberikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anugerah yang perlu kita minta dengan kuat atau dengan tidak putus asa terus menerus adalah minta keteguhan. Ya, minta keteguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keteguhan dalam beragama, keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala, keteguhan dalam beribadah, keteguhan dalam mengendalikan emosi juga perlu. Ya. Karena terkadang kita tidak tahu, ya, emosi kita kadang memuncak dan kita tidak bisa mengendalikannya.
Sehingga kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa teguh, bersabar dalam mengendalikan emosi kita. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah ini kita minta keteguhan. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Teguhkan hatiku. Kuatkan hatiku. Fi dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita sudah baca doanya di kitab Riyadhus Shalihin. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan, kuatkan hatiku berada di atas ajaran agamamu. Ya, kata-kata di atas ajaran agamamu itu sifatnya umum. Ya. Bukan hanya kuat ibadah saja, bukan. Ya. Bukan hanya sekedar kuat beribadah. Ya. Tapi kuat untuk bertahan, menahan godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Itu juga bagian dari agama. Ya. Walaupun kita mendapatkan tantangan yang sangat besar. Ya. Baik dari dalam diri kita atau dari orang lain. Ya. Maka kita lihat para sahabat bagaimana mereka juga diteguhkan dan dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW meminta diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla dan beliau juga meneguhkan dan menguatkan para sahabat. Bagaimana dalam sejarah kita dengarkan atau kita baca penderitaan orang-orang Mekah atau penderitaan kaum mukminin di Mekah yang mereka disiksa, dibuli, dihina oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Bahkan siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Ya. Ketika disiksa ibunya. Ammar itu melihat ibunya disiksa, melihat bapaknya disiksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sabran ya ala Yasir. Ya. Fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah hai keluarga Yasir. Jadi Rasulullah SAW selalu meneguhkan sahabat-sahabatnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang justru lebih buruk. Padahal itu sudah perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Diberikan kepada mereka oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah dan Rasulnya mengatakan kepada kaum mukminin untuk teguh, kuat, bersabar. Ya. Bersabar terhadap apa yang kita hadapi. Termasuk dari teman-teman kita. Ya, tantangan dari teman-teman. Godaan. Ya. Atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik. Ya. Kelakuan yang menurut kita tidak baik, tapi kata Rasulullah SAW, sabran, ya, sabar, ya, sabar karena kalau tidak sabar, ya, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Walaupun mungkin kita mampu, ya, walaupun kita mampu mungkin. Tapi kadang-kadang kemampuan yang tidak disalurkan dengan cara yang baik dan benar, itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ya, berdampak negatif kepada kita dan kepada orang lain. Ya, makanya minta diteguhkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita kuat menahan segala macam godaan. Ya. Dan godaan itu bukan cuma sekedar wanita saja, bukan. Ya. Godaan artinya apa? Godaan itu adalah hal-hal yang membuat kita melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hal-hal yang membuat kita melanggar aturan Allah, itu namanya godaan.
Ya, jadi bukan cuma perempuan, bukan cuma uang, ya, tapi berbagai macam masalah yang menggoda. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keteguhan. Dan bagaimana caranya Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, kami juga telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Ya. Artinya apa yang kita hadapi itu sudah pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Ya. Godaan-godaan, tantangan-tantangan dan seterusnya itu pernah dihadapi oleh rasul-rasul sebelum kita. Ya. Dan bagaimana mereka menghadapi godaan-godaan tersebut? Mereka bersabar. Dalam ayat Allah mengatakan, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi dulu pernah bersabar. Ya. Ulul azmi itu siapa semua Nabi ulul azmi? Berapa orang Nabi ulul azmi? 5. Siapa semua? Nabi Nuh, baru Ibrahim, baru Musa, yang keempat Isa, yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu Rasul ulul azmi. Dan Rasul ulul azmi itu kalau kita lihat mereka punya tantangan. Rasul yang paling berat tantangannya itu Rasul ulul azmi. Ya. Perlakuan yang mereka dapatkan dari kaumnya itu paling berat. Bayangkan Nabi Ibrahim sampai dibakar. Ya. Sampai dibakar beliau oleh kaumnya. Oleh rajanya dibakar. Nah, itu perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dibakar hidup-hidup. Ya. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beliau mukjizat dan melindungi beliau, sudah hangus. Ya. Sudah tidak berbekas lagi. Bayangkan ditumpukan kayu bakar yang sangat banyak. Ya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam kayu bakar itu. Ya. Jangankan api yang kecil, api yang besar. Ya. Korek api saja kalau kena kulit kita itu sudah sakit. Apalagi ini memang sengaja dibuatkan kayu bakar dan dilemparkan beliau ke dalam situ. Ya. Jadi bagaimana itu ujiannya Nabi Ibrahim. Ya. Tapi beliau tetap teguh, ya, tetap kuat, ya. Dan tidak membalas. Ya. Tidak membalas. Nah, itu saking sabarnya itu. Padahal kalau beliau mau membalas, beliau cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hancurkan orang-orang. Nah, begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perlakuannya orang-orang Taif kepada beliau? Ya. Dilempari batu sampai berdarah di kaki. Sampai berdarah-darah kakinya. Bukan cuma dilempari sambil dihina. Dilempari batu sambil dihina, dibilang gila. Hai gila, hai gila, hai gila, sambil dilempar batu. Kena di kakinya, dan bukan cuma satu batu yang kena, banyak. Sampai meleleh darah dari kaki beliau yang mulia. Tapi karena beliau dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai malaikat yang melihat kondisi Nabi itu, malaikat itu merasa kasihan. Malaikat merasa tidak suka nabinya Allah dibuat seperti itu. Dan mereka mengatakan, hai Muhammad, kami sudah siap. Apa yang kau perintahkan, termasuk mau perintahkan kami
menimpakan gunung ini kepada mereka, kami siap, kami bisa sekarang. Tapi lihat sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tidak. Dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini karena mereka ini belum paham. Belum tahu tentang iman. Belum tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan petunjuk ya Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau Nabi mau, sudah detik itu juga sudah habis itu orang Taif itu. Gunung akan ditimpakan kepada mereka. Malaikatnya sudah siap. Tinggal menunggu komando. Tapi lihatlah sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bersabar sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa semoga suatu saat kelak Allah memunculkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan binasakan mereka, tapi berikan petunjuk dan berikan mereka anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang beriman. Dan itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang. Orang-orang di tempat itu beriman semua. Beriman semuanya. Masuk Islam semua. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang keteguhan. Kita juga ketika belajar itu, ini juga kita perlu minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih kuat saya. Kasih kuat saya belajar ini. Kasih kuat saya menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu juga banyak tantangannya. Banyak tantangan kita menuntut ilmu. Dari tantangan yang paling kecil sampai tantangan yang paling besar. Dari rasa bosan sampai rasa capek. Dari rasa senang juga ada rasa sakit. Dari gembira ada juga menderitanya. Dan kita menuntut ilmu seperti itu. Bahagia dan derita itu silih berganti. Kadang kita bahagia, kadang menderita. Dan berbagai macam sebab dia punya bahagia. Berbagai macam sebab juga menderitanya. Begitulah orang menuntut ilmu. Jadi minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan, diberikan petunjuk dan diberikan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada orang-orang terdahulu. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, hai Muhammad. Dan apa yang dilakukan oleh umat-umat tersebut? Fakadzabuhum. Tapi umat-umat itu kemudian mendustakan rasul-rasul itu. Maka rasul itu yang mereka hadapi siapa? Umatnya sendiri. Yang membenci mereka siapa? Umatnya sendiri. Bahkan yang membenci mereka juga ada keluarganya sendiri. Nabi Nuh tidak diikuti oleh istri dan anaknya. Salah satu anaknya. Karena Nabi Nuh punya beberapa orang anak. Satu yang tidak mau ikut, bahkan babantah. Itu yang ditenggelamkan oleh Allah dalam laut, dalam air bah itu. Yang disebutkan di dalam surat siapa? Surat apa itu ayat tentang Nabi Nuh?
surat Hud. Ya. Padahal Nabi Nuh sudah apa? Sudah berbaik hati kepada anaknya itu. Ya bunayya arkam ma'ana. Hai anakku, sini. Ikut sama kita orang Islam. Ya, naik ke perahu ini. Ya. Padahal Nabi Nuh tahu itu anak itu suka membantah dan tidak mau beriman. Ya. Tapi Nabi Nuh tetap mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana. Hai anakku, ikut sini. Naik ke perahu ini, naik. Karena tidak ada pelindung sekarang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia masih membantah, bayangkan. DP anak masih membantah. Apa dia bilang? Disebutkan dalam firman Allah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung itu, katanya. Dan di sana pasti saya selamat. Air tidak akan sampai di gunung. Nabi Nuh bilang lagi, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Ya. Dia bilang, "Nak, tidak ada lagi sekarang ini yang bisa melindungi kamu selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa melindungi kamu dari azabnya Allah, yang tidak ada. La 'asimal yawma min amrillah." Tidak ada sekarang ini pelindung orang dari azab Allah ini yang dia sudah datangkan. Illa marrahim. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kamu mau mendapatkan rahmat Allah, caranya satu, naik sini, naik ke perahu. Ya. Tapi anaknya tetap membantah. Karena dia membantah terus kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah berfirman, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ya. Maka kemudian mereka dihalangi oleh ombak. Ya. Jadi datang ombak yang menghalangi Nabi Nuh dan anaknya itu. Ya. Fakana minal mughraqin, dan anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam dengan mata kepalanya sendiri karena anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, dan itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain juga. Ya. Mereka mendustakan para nabi mereka. Ya. Jadi ada yang didustakan oleh keluarganya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut juga didustakan oleh istrinya. Ya. Illa ajuzan fil ghabirin. Ya. Allah bilang bahwa illa ajuz, kecuali satu orang perempuan dari keluargamu itu yang sudah tua. Nah itu anaknya, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya. Tidak mau beriman. Ya. Bahkan dia ikut mendukung perbuatan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mendukung perbuatan mereka. Ya. Bersimpati ya, kepada perbuatan mereka. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa istri Nabi Nuh itu tidak seperti itu dia. Ya, artinya tidak penyuka sesama jenis. Ya. Tapi dia bersimpati lah begitu kepada mereka itu. Mendukung itu, mensupport. Karena itulah dia diazab juga oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan Nabi kita juga Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibantah oleh ayahnya, Azar. Ya. Sampai-sampai diusir. La illam tantahi la arjumannaka. Ya. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kata ayahnya, la arjumanna. Saya mau rajam kamu, saya mau hukum. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan dari ayahnya sendiri. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan juga dari keluarganya. Ya. Ada pamannya, Abu Lahab. Itu paman Nabi SAW.
saudaranya ayahnya. Ya, karena Nabi itu kan yatim piatu. Jadi tidak mendapatkan tantangan dari orang tuanya sendiri, karena orang tuanya sudah wafat sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, tapi mendapatkan tantangan dari keluarga dekat, dari paman. Paman sungguh, ya bukan paman dekat sekali. Saudaranya bapaknya. Dan keluarganya yang lain. Baik dari sepupunya, dan seterusnya. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa kamu harus kuat. Kamu harus teguh. Kamu harus istiqomah. Ya. Tidak boleh menyerah. Ya. Tidak boleh menyerah kepada keadaan. Harus menjadi orang yang teguh, kuat. Ya. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Nah kita juga seperti yang tadi kita sebutkan, harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan. Ya, diberikan kekuatan dan diberikan keistiqomahan. Walaupun memang berat. Ya. Istiqomah itu berat. Ya. Makanya ada orang mengatakan istiqomah itu berat. Kalau mau ringan, istirahat saja. Apa istirahat? Istirahat. Kalau mau ringan, istirahat. Tidak usah kerja apa-apa. Ya. Tapi orang istirahat juga lama-lama bosan. Ya. Coba istirahat terus, tidak usah kerja-kerja. Ya. Tidur makan. Bikin 1 minggu saja. Ya. Tidur makan. Lama-lama bosan sendiri. Bosan juga istirahatin. Ya. Ternyata istirahat juga bisa membuat orang bosan. Boring juga. Namanya hidup di dunia penuh dengan tantangan. Jadi pilihannya apa? Kalau mau cari pahala yang besar, istiqomah. Kalau orang istirahat tidak dapat apa-apa deh. Ya. Kalau kita istiqomah walaupun dia berat, tapi dapat pahala. Ya. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau istirahat memang ringan, tapi tidak dapat apa-apa. Lama-lama bosan juga, putus asa. Ya. Putus asa adalah dosa. Ya. Akhirnya banyak stres dan seterusnya. Jadi pilihan kita adalah tetap teguh, kuat, istiqomah menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengajar juga demikian. Mengajar juga butuh kekuatan. Belajar juga butuh kekuatan. Jadi sebenarnya kita ini memiliki ujian yang sama. Ya. Kalian sabar untuk belajar, saya sabar untuk mengajar. Ya. Kalau tidak sabar sudah, so bubar kita orang. Ya, masing-masing pulang jauh. Ya. Kalau tidak sabar, kita orang sudah bubar. Ya. Mengajar ini pekerjaan yang berat. Mengajar. Ya. Berat itu mengajar itu. Ya. Jangan sangka mengajar itu enak, cuma bicara-bicara. Enak. Berat. Ya. Tanggung jawabnya berat. Kita harus kasih paham ini anak dengan berbagai macam cara. Terkadang emosi juga memuncak. Ayo so pakai berbagai macam metode, tidak paham-paham. Nah, itu yang membuat orang terkadang tidak sabar. Jadi mengajar itu juga adalah berat. Ya. Sebagaimana belajar berat. Belajar ini. PR lagi. Ya. Hafalan yang pertama belum selesai. Datang poli hafalan baru. Ya. Ini hafalan baru belum selesai. Datang poli hafalan baru. Begitu seterusnya. Lama-lama bosan kita bahas. Nah, kalau sudah begitu sudah selesai. Ya. So tidak lanjut itu. Berarti tidak kuat. Ya. Kalau so tidak kuat sudah. So tidak bisa mengaji. Ya. Karena belajar itu butuh kekuatan. Ya, butuh keteguhan. Sebagaimana mengajar juga membutuhkan keteguhan. Membutuhkan kekuatan juga. Jadi jangan lihat orang mengajar ini santai.
Ya. Tidak santai. Kita juga belajar bagaimana baca materi ini, bagaimana caranya supaya memahamkan orang. Ya. Karena orang itu paham dengan cara yang berbeda-beda. Si fulan kita jelaskan 1 kali dia sudah paham. Si Alan jelaskan 10 kali tidak paham. Berpikir kita bagaimana caranya, metode apa yang digunakan supaya dia ini paham seperti pahamannya si fulan. Itu metode itu dicari sampai botak. Makanya guru-guru itu banyak yang botak. Ya. Banyak guru yang botak. Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana mau cari metode supaya ini anak ini paham ini bagaimana cara. Sudah kata keras, kata lembut, setengah keras, setengah lembut, tidak paham-paham juga. Ya, itu susah jadi guru. Jadi guru itu susah. Sampai botak orang jadi guru. Makanya banyak lihat guru-guru yang botak, padahal usia masih muda, sudah botak. Pusing orang. Apalagi kalau jadi guru PNS, ada tuntutan dari pemerintah harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada lagi murid, baru ada lagi murid yang berbagai macam tipe. Ada yang penurut, ya, ada yang pembadengar, ada yang bikin rusuh, ada yang provokator, pokoknya macam-macam tipe. Itu menghadapi begitu guru jadi kalau tidak kuat, kalau tidak sabar, berhenti kita menjadi guru. So setengah mati bakal jelaskan, tidak berdengar, tidak paham. Bahkan Imam Syafi'i pun sampai mengatakan kepada siapa DP murid itu? Siapa muridnya yang disuruh pergi ke rumah? Imam Rabi'. Ya. Dia bilang kamu datang ke rumah. Dia ajar sendiri dia belajar. Dia bilang Imam Syafi'i, kalau ini ilmu ini macam nasi. Saya sudah ambilkan kamu sendok, saya suap saja. Tidak usah dijelaskan. Ya, suap, langsung kasih masuk di mulut. Salahnya ilmu ini bukan macam nasi. Karena apa? Karena beliau sudah menerapkan semua metode, ternyata belum paham. Sekarang kamu katanya cuma satu kamu punya senjata. Berdoa kepada Allah kuat-kuat. Ya. Karena sudah semua metode saya terapkan untuk mengajar kamu. Satu itu kamu punya senjata dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sejak itu muridnya itu berdoa kepada Allah kuat-kuat. Berdoa untuk dimintakan dibukakan hati dan pemahaman sampai beliau menjadi imam, sampai menjadi murid yang utama dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kemudian fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka karena mereka mendustakan rasul-rasul kami, maka kami timpakan kepada mereka siksa. Ya, di sini disebutkan ad-dharra, al-ba'sa bimakna al-masa'ib fil amwal, wad-dharra al-masa'ib fil abdan. Ya. Jadi al-ba'sa itu artinya musibah dalam harta, wad-dharra musibah dalam badan, fisik. Jadi azabnya itu artinya membuat semua milik mereka binasa. Hartanya habis, fisiknya hancur. Ya, karena banyak yang ditenggelamkan oleh Allah. Korun oleh Allah ditenggelamkan dia punya harta dan dia punya jasad sekalian. Fir'aun ditenggelamkan jasadnya dan kerajaannya sekalian. Habis. Ya. Kaum Nabi Lut ya, oleh Allah dibalik mereka punya bumi. Ya. Yang atas jadi bawah. Dan bawah jadi atas.
Ya, diangkat, kemudian dibalik dan dibanting. Dan yang banting ini bukan manusia. Ya. Yang banting adalah yang Maha Pencipta. Ya. Dahsyat dia punya adab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Agar mereka la'allahum yatadarra'un. Agar mereka apa? Agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah dengan khusyuk, ya. Ma'khudun min ad-dhara'ah bimakna ad-dhul. Agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an supaya kita orang yang belum mendapatkan musibah seperti itu sadar. Ya. Sadar dan kita kembali kepada Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tetap istiqomah di dalam agama kita. Ya, kuat, teguh dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik syariat yang bentuknya ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, ataupun syariat-syariat yang lain. Ya. Kita amalkan yang dibolehkan, dan kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dilarang oleh Allah, menyakiti orang lain, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Menghina orang lain, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kita tinggalkan. Gitu ya, menghina, mengejek, ya, menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan perbuatan, itu bagian dari syariat, termasuk syariat yang berupa larangan, ya, yang berupa larangan di dalam Al-Quran jelas ada. Allah mengatakan la tadlimuna wa la tudlamun, jangan kalian menganiaya, ya, dan kalian juga tidak boleh dianiaya. Ya. Jadi kita tidak boleh menganiaya orang, sebagaimana kita juga tidak mau dianiaya. Ya. Itu bagian dari syariat Allah yang harus kita jalankan, atau yang harus kita tinggalkan. Ya, menganiaya orang lain. Ya. Baik dengan perilaku, dengan kata-kata, dengan tangan, pokoknya tidak boleh. Bersabar. Ya. Bersabar kepada apa yang kita hadapi. Kembalikan kepada Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kamu emosi, kata Rasulullah SAW, ya, kalau kamu emosi, ambil air wudhu. Ya. Kalau kamu emosi sementara berdiri, cepat-cepat duduk. Ya. Kalau kamu masih emosi dalam keadaan duduk, tidur. Kalau tidur masih emosi, pergi ambil air wudhu. Salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu caranya mengendalikan emosi yang dibilang oleh Nabi SAW. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang negatif. Ya. Kenapa? Karena emosi itu adalah setan. Ya. Kalau tidak dikendalikan, dia akan menjadi-jadi. Makanya bagaimana cara dikendalikan? Disiram dia dengan air wudhu. Karena emosi itu bagian dari apinya setan. Apinya setan itu emosi. Maka siram dengan air wudhu supaya padam. Dan kalau berwudhu masih emosi, sholat khusyuk. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang beriman, kalau masih punya iman, ketika dia sholat itu sudah turun dia punya emosi. Ya. Akan turun dan insya Allah akan hilang. Tapi kalau masih sudah sholat, masih juga emosi, berarti dia tidak, imannya patut dipertanyakan. Ya. Patut dipertanyakan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jemaah sekalian, ayat yang kita baca, ayat ke-42 dari Quran surah Al-An'am,
tentang gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beliau menghadapi masalah, ya. Jadi bagaimana cara Nabi menghadapi masalah disebutkan dalam ayat ini, ya. Dengan cara Allah berikan gambaran terhadap perjuangan para nabi-nabi yang terdahulu, ya. Supaya beliau juga kuat, ya, mendapatkan keteguhan, mendapatkan tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memahami ayat ini dengan baik dan benar, dan untuk kita bisa mencoba, ya, melaksanakannya, ya. Walaupun ya berat, ya, tapi harus kita coba, ya, harus kita coba. Kita coba mendidik diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mendidik diri kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah, larangan apapun, ya. Larangan apapun, baik yang berupa larangan yang jelas, tegas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ataupun larangan-larangan yang, ya, sifatnya karena Rasulullah SAW dan Allah SWT melarang itu dengan dua cara. Pertama dengan tegas, ya. Kedua, larangan yang sifatnya tidak tegas, namanya makruh, ya. Hal-hal yang makruh itu ditinggalkan, ya. Kita kerjakan saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Nah, itu caranya kita mencoba mendidik diri kita untuk teguh di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan berkah ilmu, berkah keteguhan, ya. Diberikan keteguhan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah sebagai umat muslim, ya, dan terutama sebagai tulabul ilm, sebagai penuntut ilmu. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mempelajari ilmu-ilmu Allah dan mengerjakan, mengamalkan apa yang kita sudah ketahui. Nasihat-nasihat yang sudah disampaikan, ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah dijelaskan. Nah, itu kita harus catat baik-baik, baik catat di dalam buku kita ataupun catat di dalam hati kita dan catat di dalam akal kita. Ya, ingat baik-baik pesan-pesan yang sudah disampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.